Puskesmas Wonoayu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan gizi. Pelayanan gizi dilayani di Poligisi Puskesmas Wonoayu. Pelayanan tersebut meliputi konseling gizi. Poligisi Puskesmas Wonoayu melayani konseling gizi kepada ibu hamil, calon pengantin, dan pasien dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan pasien dengan asam urat tinggi, dan yang lainnya. Selain itu, juga melayani konseling gizi balita dan konseling laktasi pada ibu menyusui. Dalam rangka pencegahan stunting, anemia, dan KEK, Poligisi Puskesmas Wonoayu memberikan konseling gizi kepada setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Wonoayu. Konseling gizi pada ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil mengenai pemenuhan asupan gizi selama kehamilan, sehingga dapat terhindar dari terjadinya komplikasi terhadap ibu dan janin. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi seimbang selama masa kehamilan. Untuk kebutuhan makan sehari ibu hamil dapat menggunakan pedoman isi piringku. Porsi makan dan minum ibu hamil perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam sehari. Kebutuhan zat gizi ibu hamil diantaranya adalah energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan cairan. Sumber karbohidrat tidak hanya nasi loh, tetapi ada kentang, jagung, roti, umbi-umbian, mie, dan pasta. Ibu hamil wajib mengkonsumsi protein, terutama protein yang berasal dari hewan seperti hati, telur, dan ikan, atau yang biasa kita sebut dengan atika, dan sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Ibu hamil juga membutuhkan mineral seperti kalsium, zat besi, zinc, yodium, kalium, dan yang lainnya. Mineral yang penting dan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil salah satunya adalah zat besi yang berfungsi sebagai mencegah anemia dan perdarahan saat persalinan. Selain itu, ibu hamil juga membutuhkan kalsium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi janin. Yang tak kalah penting, ibu hamil juga membutuhkan vitamin, di antaranya vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K. Vitamin yang sangat dibutuhkan pada masa sebelum dan selama kehamilan adalah vitamin B9 atau yang kita kenal dengan nama asam folat. Asam folat sangat penting untuk dikonsumsi sebelum dan selama masa kehamilan karena dapat membantu mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8-12 gelas per hari. Ada beberapa makanan yang perlu dibatasi oleh ibu hamil, di antaranya yaitu makanan yang mengandung tinggi garam dan tinggi gula. Ibu hamil juga perlu menghindari teh dan kopi, makanan mentah, kerang dan sejenisnya, minuman beralkohol dan soda, juga rokok dan asap rokok. Pola makan yang salah pada masa sebelum dan selama kehamilan dapat menyebabkan anemia dan KEK loh. Kondisi tersebut terkadang sudah dialami jauh sebelum masa kehamilan atau pada saat selama masa kehamilan. Ibu hamil KEK atau kurang energi kronik dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, juga pada bayi.
Ibu hamil dengan anemia juga dapat menyebabkan perdarahan pada saat persalinan, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, bahkan bayi juga beresiko mengalami stunting. Anemia dan KEK dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang dan mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet setiap hari atau minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Intervensi ibu hamil sangat penting dilakukan karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Yuk bersama lakukan pencegahan masalah gizi seperti anemia dan KEK pada ibu hamil. Kami ahli gizi Puskesmas Wonoayu siap membantu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk konseling gizi untuk mengetahui status gizi dan pola makan yang benar. Agar bisa menjadi ibu hamil yang sehat dan bisa melahirkan generasi cerdas, sehat, dan produktif.